Assalamualaikum sahabat beriman, bagaimana ibadah hari ini? Kami doakan semoga istiqomah selalu. Islam sebagai agama yang menyukai keindahan dan juga kebersihan, senantiasa menuntun hambanya untuk berperilaku indah, termasuk indah dan rapi dalam berpakaian. Adapun yang dimaksud indah dalam hal ini adalah pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun tujuan berpakaian dalam pandangan Islam ada dua, yaitu sebagai penutup aurat dan berhias atau estetika. Hal ini merupakan pemberian Allah kepada umat manusia seluruhnya, di mana Allah telah menyediakan pakaian dan perhiasan yang sekiranya digunakan secara baik dan bertanggung jawab. Kondisi sosial masyarakat pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan ketimpangan, fanatisme kesukuan, budaya patriarki, monopoli, perampokan, dan gaya hidup mewah yang dinikmati oleh para penguasa. Minuman arak, pakaian sutra juga didatangkan dari negara lain untuk dinikmati para raja sebagai bentuk keperkasaan. Emas digunakan sebagai tempat serta minum. Belum lagi kebiasaan mereka untuk mencelup pakaian dengan zafaron dan usfur yang memberikan efek warna kuning dan merah pada pakaian. Sebelum lanjut ke pembahasan, terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Beri kami komentar agar kami selalu mengupdate video-video terbaru dari channel Taufik TV. Satu hal lagi, mari tonton video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Silahkan besarkan volume Anda dan selamat menonton. Beberapa hadis yang membahas tentang penggunaan pakaian berwarna kuning tersebut memiliki indikasi adanya pelanggaran yang disabdakan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari beberapa redaksi hadis yang diriwayatkan mengandung makna bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencela orang yang memakai pakaian yang dicelup warna kuning tersebut. Sebagaimana redaksi hadis berikut ini, bahwasanya Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat aku memakai 2 potong pakaian yang dicelup dengan warna kuning, lalu dia bersabda, sesungguhnya ini atau pakaian berwarna kuning adalah pakaian orang-orang kafir, maka janganlah kamu memakainya. Hadis riwayat Muslim nomor 3872. Telah menceritakan kepada kami Abdul Ar-Razzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain dari ayahnya dari Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangku memakai cincin emas, pakaian yang dibordir atau disulam dengan sutra, membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud, serta pakaian yang dicelup warna kuning. Hadis riwayat Muslim nomor 3876. Musadad telah menceritakan kepada kami Abdul Waris dari Abdul Aziz dari Anas. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang laki-laki memakai minyak zafaron. Hadis riwayat Bukhari nomor 5398. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarangnya secara keseluruhan, melainkan diperbolehkannya untuk perempuan sebagaimana redaksi hadis berikut ini. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Utsman al-Dimashqi berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayas dari Syuhabil bin Muslim dari Syub'ah dari Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatku. Abu Ali al-Lulu'i menyebutkan, menurutku beliau melihat aku mengenakan kain yang dicelup dengan warna kuning. Maka beliau bersabda, apa-apaan ini? Lalu aku pergi dan membakar kain tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya lagi, apa yang engkau lakukan dengan kain milikmu? Aku menjawab, kain itu aku bakar. Beliau bersabda, kenapa tidak engkau berikan untuk sebagian istrimu? Abu Dawud berkata, Saur meriwayatkannya dari Khalid, ia mengatakan warna mawar, sedangkan Tawus mengatakan warna kuning. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3527. Adapun pemahaman yang berkembang di sebagian masyarakat adalah pelarangan secara utuh untuk memakai pakaian berwarna kuning, terutama bagi laki-laki. Penulis memiliki kesimpulan sementara bahwa terjebaknya para pembaca hadis terhadap terjemahan hadis yang tekstual. Kenapa harus memiliki kesimpulan pelarangan memakai pakaian berwarna kuning? Tidak adakah upaya untuk mengetahui alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakai pakaian berwarna kuning pada waktu itu? Dalam hal ini, penulis fokus melihat makna serta kegunaan dari kata zafaron dan usfur sebagaimana yang ada dalam redaksi hadis.
Tetapi seiring perkembangan zaman, pakaian berwarna kuning menjadi hal biasa dipakai oleh masyarakat pada umumnya. Bahkan orang yang tekstualis pun tetap saja memakai pakaian yang berwarna kuning. Maka, di sini penulis perlu mengkaji ulang hadis-hadis yang berkaitan tentang pakaian berwarna kuning tersebut dengan metode pemaknaan hadis yang kemudian dikontekstualisasikan dengan kenyataan yang ada sekarang ini. Tentu dengan harapan adanya pemahaman yang ideal supaya tidak terjadi kesalahan dalam memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk langsung menghukum bahwa memakai pakaian berwarna kuning itu tidak boleh dalam Islam adalah hal yang fatal. Maka perlu adanya pendekatan kebahasaan, tematik, dan sejarah. Dalam hal pendekatan kebahasaan, sebagaimana yang dikutip dalam Lisan Al-Arab dan Kamus Al-Munjid, bahwasanya zafaron dan usfur adalah sejenis tumbuhan yang menghasilkan minyak berwarna kuning. Dikatakan juga minyak tersebut sering digunakan untuk penyedap roti pada zaman dahulu. Dalam menganalisis hadis secara tematik, ada beberapa catatan besar dalam beberapa hadis tadi. Jika dilihat, ada kesulitan pemahaman hadis tentang memakai pakaian berwarna kuning yang diidentikan dengan orang kafir. Tetapi, jika melihat sedikit situasi dan kondisi pada saat itu, di mana untuk mendapatkan pakaian saja sudah sulit. Apalagi dengan mencelupkan dengan zafaron dan usfur. Karena menurut sejarahnya, zafaron dan usfur adalah tumbuh-tumbuhan yang memiliki harga jual yang tinggi pada saat itu. Adapun hubungannya dengan orang kafir, yaitu jika dikaitkan dengan orang musyrik yang ada pada waktu itu, di mana mereka selalu menyombongkan diri mereka dengan harta, termasuk dalam berpakaian. Sedikit banyaknya, disinilah letak pemahaman atau alasan kenapa pakaian berwarna kuning diidentikan dengan orang kafir. Untuk pemahaman selanjutnya akan dibahas dalam analisis secara keseluruhan. Jika dilihat, salah satu tujuan berpakaian adalah untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-A'raf ayat 26. Takwa menjadi tujuan utama kepada Allah sebagai bentuk taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu usaha dalam berpakaian dengan semangat takwa. Sebagai mafhum mukhalafahnya, pakaian yang tidak membawa kepada takut kepada Allah tentu tidak dibolehkan. Misal pakaian yang memicu seseorang dapat berbuat sombong. Adapun sekarang, banyak industri tekstil memproduksi berbagai pilihan warna. Produk tekstil atau kain bahan pakaian, pakaian siap pakai, atau selendang untuk sekarang sudah memiliki warna yang bermacam-macam. Perbedaan warna pada produk tekstil tidak membuat mereka memandang rendahnya nilai warna kuning dan tidak membuat lemahnya permintaan konsumen. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara warna kuning dengan warna lainnya dalam hal harga. Adapun warna pada pakaian sekarang menjadi alasan pribadi ketertarikan seseorang, bukan karena faktor teologi atau semacamnya. Ketertarikan orang sekarang lebih kepada dasar kain, model, dan trennya. Banyaknya produksi seiring dengan banyaknya konsumen, selain mengikuti tren, mode, dan mempengaruhi prestis di tengah masyarakat. Warna kuning terkadang menjadi salah satu pilihan warna, kembali lagi bukan karena mahalnya harga warna tekstil warna kuning tersebut, melainkan ketertarikan psikologi atau bisa jadi termasuk budaya setempat. Memang ada sekelompok etnis atau agama yang menjadikan warna kuning ataupun warna yang mendekati kuning sebagai pakaian favorit atau ritual mereka. Tetapi hal tersebut berangkat dari doktrin teologis. Pakaian tersebut tidak hanya dipandang dari sudut warna saja, melainkan juga dari segi bentuk pakaian tersebut. Dan sekali lagi, identitas tersebut menjadi milik sekelompok etnis agama tertentu, berbeda dengan pakaian yang hanya sekedar berwarna kuning tanpa ada bentuk pakaian yang menyerupai dengan pakaian identitas etnis agama tertentu. Di sisi lain, Islam juga memberikan kewajiban atau ibadah mahdoh memakai pakaian berwarna putih dengan bentuk tertentu untuk melaksanakan haji dan umroh. Di lain sisi, adanya kebolehan bagi perempuan dalam beberapa redaksi hadis yang diteliti di tengah pelarangan bagi laki-laki tersebut bukan sesuatu yang muncul tanpa alasan bila diruntut pada sejarah. Pada masa jahiliyah budaya patriarki begitu kuat di tengah masyarakat Arab. Laki-laki merupakan simbol kehormatan dan kekuasaan. Kebanggaan pada anak laki-laki, garis ayah, dan fanatisme pada syarat kepala suku harus laki-laki. Sedangkan perempuan memiliki ruang gerak yang sempit, hanya di rumah saja atau lokal. Bahkan suatu kelahiran perempuan dianggap membawa keburukan. Hal itu menunjukkan begitu rendahnya derajat perempuan dibanding laki-laki.
Maka, melalui dibolehkannya pakaian berwarna kuning bagi perempuan tersebut dapat dipahami sebagai langkah awal Nabi mengangkat derajat perempuan. Dari beberapa penjelasan tadi, adanya aturan dari Nabi tentang pemakaian pakaian berwarna kuning perlu memperhatikan hal berikut. Pertama, penegasan identitas seorang muslim. Maksudnya, seorang muslim janganlah meniru perbuatan orang kafir dalam berpakaian. Dalam hal ini, sombong sebagaimana konteks dahulu. Maka identitas kesombongan tersebut yang tidak boleh ditiru oleh orang muslim. Kedua, anjuran peduli sosial dan hidup sederhana. Upaya pemberian minyak zafaron ataupun uspur dianggap sebagai sesuatu yang berharga dikarenakan keduanya memiliki harga jual yang tinggi. Kondisi dahulu sangat susah untuk mendapatkan pakaian, sebagaimana dalam beberapa riwayat hadis, apalagi memberi warna pada pakaian. Ketiga, dari semua hal tersebut secara umum, semangat Nabi memberikan aturan dalam berpakaian berwarna kuning mengandung tujuan sosial dan pendidikan moral bagi manusia, agar umat Islam terhindar dari gaya hedonisme. Hedonisme merupakan gaya hidup di mana yang dijunjung adalah nilai kesenangan, keagungan, kebanggaan, dan hidup berlebihan. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan timbul kebiasaan hidup secara berlebihan dan muncul kesombongan. Seorang muslim diharapkan menggunakan pakaian rohani dan jasmani yang menggambarkan identitasnya. Meskipun demikian, Nabi tidak sepenuhnya mengatur dan menentukan mode pakaian tertentu, sehingga setiap masyarakat bisa saja menemukan mode yang sesuai dengan seleranya. Namun aturan yang ditekankan selama gaya hidup tersebut tidak berlebihan dan merugikan siapapun. Baiklah sahabat beriman, masih banyak topik yang akan kita bahas. Silahkan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bisa membahas berbagai topik bermanfaat lainnya. Like bila suka dan unlike saja jika tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.